15 tahun ya saya sakit. Saya lupa rasanya bagaimana kalau nggak kesakitan. Ada yang ngerasa seperti dipotong, ada yang merasa seperti nyeri, dipotong diiris gitu ya. Ada Di yang bagian mana, Mbak? di kaki, di di bagian yang terkena. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Putih, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini saya mengundang seorang wanita yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena saya waktu mendengarkan background cerita tentang beliau yang hadir di sini nih, saya mendengarkannya dari teman saya. Dan ketika saya diinfokan, saya langsung bilang gini, oke, saya mau mengundang beliau ke sini. Karena buat saya ceritanya menarik dan semoga bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya, termasuk saya yang berbicara di sini. Sudah hadir ada Ibu Tatiana Sarif. Apa kabar Ibu? Selamat sore, terima kasih sudah diundang Kak Intan. Sama-sama. Untuk biar lebih akrab aku panggilnya Mbak Yana aja ya. Ya silakan. Okay. Mbak Yana, terima kasih sudah hadir di sini. Ini satu kehormatan buat saya Mbak datang ke sini. Menariknya adalah pertama kali saya diceritakan tentang Mbak Yana tuh bilang ini, Tantan, kamu harus wawancara dulu, ini adalah teman kerja aku. Ini kata teman kuliah aku. Kenapa emangnya aku bilang itu? Karena dia ini orang hebat ya. Karirnya sedang naik, tapi di puncak karirnya beliau harus terkena sebuah penyakit langka. Mungkin ceritanya bisa dimulai dari situ. Ya, oke. Itu dengan, saya boleh sebut nama ya? Boleh, silakan. Oke, tadi yang disebut oleh Kak Intan itu Ade Nurita ya. Yes. Yang tadinya dari rekan kerja tuh kita jadi sahabat. Ya. Sampai ke anaknya, sampai ke suaminya, semuanya kita udah very close lah ya. Dengan tim IT ya. Dan banyak interaksi gitu. Jadi kalau dikatakan pada saat itu saya sedang di puncak karir, ya. Karena saya orang nomor 1 di Human Resources di corporate. Okay. Dan saya juga pegang learning center. Oh. Ya, tapi pada saat saya sakit itu sebetulnya saya sudah berjuang dan sudah disetujui untuk pensiun dini. Oke. Karena ibu saya gagal ginjal. Pada waktu itu? Ya, dan usianya secara data itu memang sudah tidak mungkin lebih lama lagi. Sesepuh ya. Ya, dan saya juga dengan Yanti tadi saya selalu tinggal di rumah sakit. Saya tidak pulang ke rumah. Karena mengurus ibu. Betul, lebih banyak Yanti yang ngurus, tapi saya selalu tinggal di rumah sakit, berangkat ke kantor dari rumah sakit. Jadi nggak pulang-pulang. Oke. Jadi pada waktu itu tuh pensiun dirinya karena ingin merawat ibu ya. Betul. Pada waktu itu ya. Karena saya anak tunggal gitu ya. Jadi saya tidak dikasih oleh pemilik perusahaan, tidak diberikan, tidak dikasih izin tuh ya, buat tidak boleh ya. Dan dengan berat hati diizinkan 1 year notice. 1 year notice, ya. Biasanya orang 1 month ya. Iya betul. Saya bilang saya tuh bukan ke kompetitor, saya hanya mikirkan ibu saya. Bagaimana kalau hari-hari terakhirnya ada anak tunggalnya, ada anak putrinya ini yang bisa selalu mendampingi, karena ayah saya sakit kanker pun sampai akhir detik terakhir saya dampingi sampai cuti kuliah dan sebagainya. Gitu. Jadi saya udah minta izin sama ibu saya juga boleh. Karena kami sama-sama paham ibu saya juga usianya nggak lama. Gitu ya, udah cuci darah segala macam. Pada saat itu bulan Oktober ibu meninggal. Bulan Oktober ya? Ya, 2008. Sebulan kemudian tiba-tiba saya sudah di kursi roda. Hanya rentang sebulan? 1 bulan. Sebelumnya sehat biasa? Tidak ada keluhan apa-apa. Nggak ada gejala? Nggak ada. Mungkin juga ada gejala tapi saya tidak tahu karena kan sibuk ngurus ibu kantor dan ibu kan. Ya. Tapi satu hal yang saya mau share di sini adalah ibu saya memanggil Yanti dan saya 2 hari sebelum meninggal. Sebelum beliau meninggal. Ya. Apa yang terus kata ibu saya, kalian berdua jangan berpisah. Itu pesannya. Ya. Dan saya bingung karena saya tidak sakit. Yanti ini kan caregiver, perawat orang sakit. Tapi saya selalu belajar
bahwa kalau ibu saya mengatakan sesuatu, saya harus mengatakan iya. Karena ibu saya pasti betul. Pesan dari orang tua. Betul. Jadi saya dengan Yanti janji kami tidak akan berpisah. Oke. Jadi Mbak Yanti ini sebenarnya ya mungkin buat para sahabat Titik Putih adalah yang mendampingi Mbak Yana saat ini ya. Waktu itu mendampingi ibu ya. Betul. Gitu ya. Jadi waktu ibu bilang bahwa Mbak Yana dan Mbak Yanti nggak boleh pisah tuh kondisi Mbak Yana tuh lagi sehat ya. Normal. Jalan biasa saja. Oke. Yeah. Waktu ibu ngomong gitu ada nggak sih kepikiran sesuatu atau sekedar oh mungkin ibu mau aku ada yang nemenin kali ya gitu karena aku kan tunggal gitu atau gimana? Enggak, saya merasa pasti ada sesuatu. Udah punya feeling itu? Sudah. Karena ibu saya selalu betul. Oke. Tapi waktu itu beliau nggak ada ngomong apa-apa hanya nggak ngomong ada, aja? Tidak ada. Oke. Sebulan setelah ibu meninggal, tadi Mbak Yana bilang aku langsung di kursi roda Mbak Intan. Ya. Itu gimana ceritanya Mbak? Ya ceritanya waktu itu saya lagi jalan di kantor. Kantor HR itu di lantai 10 yang dekat ruang training, dekat ruang meeting. Jadi koridornya agak luas ya. Karena daerah publik ya. Tiba-tiba saya mau jatuh. Kayak hilang keseimbangan gitu? Saya jalan, kaki kanan saya jalan, kaki kiri saya diam. Oh, kayak nggak ngerespon kaki kirinya. Iya, saya bingung. Kok saya mau jatuh gitu ya. Terus akhirnya waktu itu ada apa gitu saya peluk gitu ya supaya saya nggak jatuh. Terus saya panggil tim saya. Tim saya mengira saya stroke. Saya bilang nggak mungkin stroke. Stroke itu nggak mungkin kaki aja tuh nggak ada cerita, adanya separuh karena ibu saya kan stroke 7 kali ya, jadi saya paham. Tahu ya jadi ya. Iya, kalau stroke itu harus selalu separuh dari atas sampai bawah. Ini kan kaki kiri aja, saya bilang gitu. Saya mulai takut, kok saya nggak pernah dengar ya. Ada seperti ini. Iya, gitu. Terus akhirnya saya pulang. Terus kondisi pulang tuh masih belum bisa jalan ya? Nggak bisa langsung dipakein kursi yang pakai roda tuh di kantor suka ada ya. Untuk emergency gitu ya. Aduh anak buah saya baik banget deh. Mereka tuh nutupin supaya orang-orang nggak lihat, supaya orang-orang nggak heboh. Langsung dimasukin ke mobil. Gitu ya. Terus saya berobat gitulah. Kebetulan teman-teman saya, sahabat saya tuh banyak yang dokter. Jadi biasanya saya dipilihkan dokternya, saya ditemanin di segala macam. Jadi saya pikir I'm in the good hands lah, mereka sudah spesialisasi di situ. Ternyata nggak satu pun dapat diagnosanya. Kenapanya tuh nggak ada yang tahu ya? Beda-beda semua gitu. Saya bilang kalau beda-beda, how can I survive? Gitu ya. Tapi ya sudah, akhirnya saya terapi juga karena penyakit yang nggak tahu juga jadi serba bingung ya? Serba bingung gitu ya. Pada saat itu kondisi udah nggak bisa jalan atau masih dipaksakan? Pakai kursi roda, udah langsung pakai kursi roda. Oh jadi langsung pakai kursi roda. Ke kantor juga pakai kursi roda. Kaki kanan juga udah langsung nggak merespon? Kiri aja, hanya kiri aja. Ya hanya kiri aja. Jadi kalau jalan ya yang kiri itu disconnect gitu. Saya kasih instruction apa dia disconnect gitu. Sampai akhirnya sekitar bulan apa gitu ya, saya Desember tuh saya sok tahu aja kan. Saya minta MRI deh. MRI segala macam dari Indonesia, saya bawa ke Penang. Waktu itu? Ya, teman-teman saya kira saya lagi jalan-jalan karena habis pensiun dini. Kan saya nutupin lah ya. Di Penang itu 2 hari langsung ketemu. Di Penang saat itu? Yes. Saya kena penyakit langka namanya transfer myelitis. Transfer myelitis. Ya, jadi peradangan. Peradangan itu jadi kalau di tulang belakang itu kan ada serabut saraf. Serabut saraf itu kan ada selubungnya, ada penutupnya. Nah itu bengkak, radang. Katanya kalau mau sembuh gampang, nggak boleh bengkak. Pertanyaan saya, bagaimana caranya buat tidak bengkak? Sayangnya ini penyakit langka. Ilmunya belum sampai ke sana. Risetnya belum sampai ke situ. Belum ada pengobatannya. Ini pun bisa diketahui bahwa ini transfer myelitis itu sudah sangat beruntung.
Karena konon katanya hanya 5% yang bisa terdiagnosa. Biasanya Yang lain jadi beda-beda. Nggak tepat gitu katanya. Wah, jadi saya bersyukur. Saya bersyukur karena udah tahu nih. bersyukur dulu ya, udah tahu dulu ya. Udah tahu gitu. Setelah udah tahu kan, I should think next gitu kan. What's next gitu kan. Ya sedih ya. Baru aku mau tanya, apa sih yang Mbak Yana rasakan ketika tahu aku kena ini penyakit langka, belum ada obatnya, and why me? Saya nggak pernah tanya, sampai hari ini saya nggak pernah tanya why me. Why? Kenapa? Karena pada saat itu saya merasakan bahwa ibu saya meninggal, saya dalam kondisi sehat. Itu buat saya sudah segala-galanya. Kalau ibu saya tahu bahwa anak perempuan satu-satu anak tunggalnya, itu ibu saya meninggal dalam kondisi saya seperti hari ini, seperti apa kesedihan ibu saya. Jadi saya selalu berdoa kalau meninggal, jangan saya duluan. Gitu, di doa saya. Jadi orang lain itu berpikir macam-macam, saya malah bersyukur. Untung sesudah ibu saya meninggal, it means 1 month kan. Jadi artinya Allah kan mengabulkan dong doa saya, jadi saya sangat bersyukur. Dan ibu saya ada satu lagi yang saya pegang hari ini. Sleep on it. There is always sunshine tomorrow. Ya, sunshine-nya seperti apa nggak pernah dijabarkan. Ya, saya sleep on it aja. Besok kita lihat lagi besok. Gitu. Waktu Mbak Yana pertama kali divonis seperti itu, apa yang Mbak Yana bisa lakukan sehingga bisa menerima? Pasti kan ada rasa sedih dulu ya. Sebetulnya waktu di Penang itu lebih sukacita. Saya sudah ke 7 spesialis di Indonesia. Nggak dapet diagnosanya. Kenapanya? Dan sakit apanya juga nggak dapet. Saya merasa seperti apa ya, habislah saya kalau sampai nggak ketahuan diagnosanya apa. How can I survive? Mau pakai pengobatan apa? Kalau sekarang dikatakan tidak ada obatnya karena nggak ada risetnya, still I can find a way. There should be a way. Yes. Gitu. Tapi nggak tahu a way-nya apa kan belum tahu. Betul. Gitu ya. Tapi yang penting diagnosa dulu dapat. Kalau nggak bisa ya udah berarti saya di Jakarta nggak jadi eksperimen. Bisa asal eksperimen kan, suntik ini, suntik itu segala macam. That's my worry gitu loh. Ya. Jadi pulang nih ke Jakarta. Udah pulang ke Jakarta. Terus sebetulnya yang paling berat itu bukan di kursi roda. Apa yang ada? Yang paling berat itu adalah transfer myelitis itu selalu ada pain. 24-hour pain. Sampai sekarang? Yes. Painnya tuh kayak gimana? Painnya macam-macam. Ada yang ngerasa seperti dipotong, ada yang merasa seperti nyeri, dipotong di iris gitu ya. Ada Di yang bagian mana, Mbak? di kaki, di di bagian kiri. yang terkena. Jadi semua pasien transfer myelitis itu quality of life-nya very poor. Ya, dan sakitnya juga kena kain, kena AC, itu sangat sakit. Setiap hari atau kalau 24 hours. 24 hours? Yes. A day gitu. Jadi saya bisa katakan hampir 15 tahun ya saya sakit. Saya lupa rasanya bagaimana kalau nggak kesakitan. Lupa rasanya kalau nggak sakit ya? Ya, gitu. Dan di masa-masa itu karena tidak ada pengobatan ya, saya di Jakarta saya dapat painkiller ya semacam morfin. Ya. Saya coba 1 hari, pantas ya orang-orang senang, karena happy-nya bukan main. Bisa ngelupain gitu sakitnya? Happy, fly. Okay. Terus saya jadi tolol. Saya ini tanggal berapa hari ini ya? Oke. Saya ini kok kayaknya rasanya bodoh ya. Wah kalau saya matinya begini, lebih baik saya nggak pakai painkiller. Pada saat itu? Ya, jadi saya hanya pakai 1 hari.
Dan sampai hari ini nggak pakai painkiller? Nggak pakai yang dikasih itu. Saya dikasih 1 bulan kan. Saya balik ke dokter, saya bilang saya nggak mau pakai dokter ini lagi dok. Saya mau meninggalnya atau hidup saya mau sadar gitu. Saya nggak mau fly gitu ya. What's the use gitu kan. Nah jadi tapi dokternya bilang kamu nggak akan tahan ya. This is very pain dan kamu sendiri udah merasakan. Sakit banget ya Mbak? Sakit sekali. Jadi kalau misalnya pas dia bayangkan ya kena AC aja sakitnya minta ampun. Kena angin ya berarti itu Ya, angin dingin ya? Kena angin, terus kena kain. Kalau nggak sengaja aja ada yang nyenggol kaki saya itu di awal sakit ya. Waduh saya udah sakit minta ampun. Kain tuh ya? Kain terus ya. Gimana apapun. pakai baju gitu Mbak, celana, rok? Untuk Ya susah. Apalagi di awal waktu itu kan saya stres ya karena kesakitan. Dan saya kalau sakit itu mulut saya rapet. Saya bisa jadi yang di sebelah saya juga nggak tahu kalau saya kesakitan. Nggak merintih, nggak. Saya orangnya tertutup ya. Nah pada saat seperti itu yang bicara ternyata apa? Tensi saya 200/100, gula darah saya udah nggak tahu berapa lah gitu ya. Karena saya memang sakit kan itu, jadi pengaruhnya ke sana. Sampai akhirnya saya pikir lagi pada saat itu seseorang itu kalau di psikologi pasti lebih tahu ya, ada badan, ada tubuh, tapi ada mental kan, ya atau body and mind gitu ya. Kenapa saya nggak fokus ke mind ya? Pada waktu itu gitu. Ya, saya mikir untung rugi. I have to cut the loss. Kenapa saya nggak fokus ke mind? Kenapa saya fokus ke my body yang katanya nggak ada ininya, nggak ada cure-nya? Dan saya terus hubungin psikiater saya. Saya bilang, what should I do dengan saya stop obat ini? Saya tidak bisa setiap waktu tensi saya 200/100 dan dokternya juga, dokter saya itu sekarang di rootnya rumah sakit RSCM ya, sudah bilang saya udah nggak bisa nambah dosis, udah pol. Ini udah maksimal ya dosisnya. Ya, itu. Dan masalahnya bukan tensi, masalahnya pain. Berakibat ke tensi. Efek sampingnya tuh tensi jadi tinggi. Betul. Nah jadi saya pikir saya sok tahu aja gitu, karena mau diskusi sama siapa juga nggak tahu. Ya. Saya pikir aja gitu, saya biasanya pikir gitu, saya ya Allah, ini kalau mama saya lagi masih hidup, saya apa ya yang akan mama saya katakan gitu, karena mama saya sangat positif kan. I should live dengan legasinya gitu. Terus saya pikir lagi, oh ya, saya pikirkan tiba-tiba terbayang dokter ini. Saya tanya, bagaimana? Kalau di Jerman gimana? Kalau di luar negeri gimana? Dealing with pain itu harus gimana? Ada bikin daftar, saya harus diet. Oh karena saya kegendutan ya? Bukan. You have to diet dari segala macam stres. Jadi lebih ke mainnya ya? Ya, yang bermain tuh mindsetnya nggak boleh lihat TV, yang acara berantem, yang bisa naikin emosi ya, yang bunuh-bunuh, yang pokoknya nggak. Jadi saya akhirnya pilih TV kabelnya, pilihnya masak, interior, romance, pemandangan ya gitu, pokoknya yang happy lah gitu ya, interior Jepang lah apa gitu, yang happy aja, traveling dan sebagainya. Hanya itu aja. Jadi saya mulai ngebatasin gitu. Terus kalau saya ada masalah, saya mikir lagi, kalau saya pilih stres atau enggak ya ada masalah ini. Kalau saya stres nanti saya drop. Saya belum cerita drop ya. Oh ya. Nah terus saya belum cerita mengenai saya drop, nanti saya ceritain drop. Terus kemudian itu salah satunya. Terus yang kedua, saya harus mengumpulkan hormon apa itu yang happiness, serotonin atau apa ya, saya lupa deh. Endorfin gitu ya. Saya setiap pagi itu harus punya modal itu dengan cara berpikir positif,
Bisa tidur, happy, dengerin musik yang upbeat Ya. atau murotal atau apa. Ya. Kalau itu saya nggak dapat pagi, my life sehari itu miserable. Loss. Pain saya makin hebat. Degree of pain-nya makin hebat. Makin tinggi ya. Ya. Jadi akhirnya saya jadi ada PR kan. Di HP saya pasang musik-musik yang senang dan sebagainya. Jadi pokoknya pagi-pagi tuh modalnya saya nggak boleh sedih. Oke. Itu yang harus Ada. apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya. Mbak Yana, gimana sih Mbak Yana bisa berdamai sama kondisi ini? Ini kan nggak mudah ya. Berdamai dari yang tadinya Mbak aktif, tiba-tiba sekarang Mbak harus di kursi roda. Kemudian yang tadinya merasakan sehat, sekarang 24 hours tadi Mbak bilang aku sakit terus gitu kan yang dirasakan. Gimana Mbak bisa berdamai Mbak? Sebenarnya waktu itu tuh saya ada ngalamin, saya punya sahabat psikolog juga ya, lebih senior lah dari saya. Saya kan ekonomi. Katanya gini, sebelum itu saya berpikir gini, dokternya yang di Jakarta mengatakan usia saya tinggal 90 hari. Saat itu divonisnya gitu? Betul. Usianya tinggal 90 hari. Dari pergerakan bengkaknya. Oke. Yang di MRI ya. Paling lama. Itu bilang tuh paling lama 90 hari itu. Okay. Setiap hari saya tunggu mati. Bodoh sekali. Saya ngerasa sekarang tuh kalau lihat nggak pinter banget ya gitu. Kayak nggak beriman gitu. 90 hari saya tunggu. Kapan gitu ya? Ya udah gitu saya kan dapat pensiun dini ya. Uangnya tuh saya sebar-sebar. Tuh saya mau mati. Mau buang-buang sana buang sini segala macam nggak jelas deh gitu. Saya waktu itu sama Yanti belum terbuka. Saya kan memang aslinya kan introvert. Ya? Artinya my parents ngajarin kesusahan kita tuh bukan konsumsi orang lain. Yes, good. It's your own battle. Yeah. Fix it gitu kan. Jadi kebawa terus seperti itu. Nah udah begitu 90 hari lebih 1. Kok saya nggak mati ya? Dan saya mulai berpikir, saya kan kalau DISC saya C ya, kerjanya mikir. Nggak ya? penting pun dipikirin. Mengkritisi semua ya? Iya. Okay. Terus saya lihat, kenapa saya tunggu mati ya? Kan semua orang akan mati. Sakit nggak sakit semua orang kan? Sakitnya sakit mati. I'm very lucky. Kenapa? Karena saya masih dikasih nyawa sama Allah, berarti Allah sayang sama saya untuk saya bisa berubah. I got a chance. Yeah. Orang lain mau baik mau enggak, mereka nggak dapet chance langsung selesai. Yeah. 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 Saya setelah saya sakit, saya baru sadar saya itu ngerasa dulu hebat, tapi nggak ada hebat-hebatnya gitu loh. Nggak baik juga sama orang gitu ya dan sebagainya, banyak deh kelemahan. Then this is the time untuk saya mengkoreksi dong. Oh my God, keren banget itu Mbak. Kok saya get the chance, berarti Allah luar biasa saya kasih saya kesempatan. Apakah kesempatannya mau sebulan atau 2 bulan, I don't care. None of my business. Kita kan ya udah jalan aja. Saya sudah dikasih nyawa. Terus sekarang saya mau apa lagi? Ya diisi dong gitu. Dan I start menerima teman-teman yang mau nengok. Awalnya nggak mau? Nggak mau, karena saya rahasiakan. Okay. Saya kan sombong. Saya nggak mau kelihatan lemah kan. Sampai akhirnya teman SMP saya nangis. Saya ingat restorannya tuh namanya Kedai Halaman di Jakarta Selatan. Karena reuni yang punya restoran itu teman kuliah saya. Yeah. Dia nangis. Dia nggak tahan, harus menyimpan rahasia. Nah setelah itu snowball. Yeah. Teman kuliah, teman SMP, teman SMA, bukan teman atau apa semua jadi pada tahu. Yeah. Yeah. Jadi ratusan yang pada mau nengok. Dan dari situ Mbak Yana tahu ya banyak orang yang sayang sama Mbak Yana ya. I'm surprised. Saya yang ngeselin begitu, kok ternyata banyak yang sayang sama saya. Saya ngerasa nggak layak gitu loh disayang. Dan setahu saya kalau kita lagi musibah, posisi saya di atas, tinggi banget, orang kabur kan. Run away gitu loh. Yeah. Kok ini malah yang saya nggak deket pun dateng. Kasih support. Iya, sampai ada yang suatu ketika tuh pas datang, saya kesakitan terus. Kalau kesakitan di rumah tuh nggak boleh ribut. Lampu saya matiin, AC dingin banget.
Saya nggak kuat kalau harus ngobrol, entertain orang tuh saya nggak kuat. Kebetulan sepasang ini bolak-balik datang pas saya lagi kambuh. Sampai akhirnya yang 3 kali datang dia minta boleh nggak dia masuk. Mereka nggak akan bicara apa-apa, mereka hanya akan pegang tangan saya. And they did it 3 hours. Hanya pegang tangan saya. And I never forget that. Apa yang Mbak rasain waktu itu ketika ada orang datang berkali-kali mau ketemu Mbak dan pada akhirnya hanya datang tapi memberikan pegangan tangan, itu mengalihkan energi positif kan buat Mbak? Betul, dan saya yang namanya kita kesakitan sendirian, terus ada somebody yang megang tangan kita gitu ya, yang care dan sebagainya. Terus saya mikir, oh I'm not alone ya. I'm not alone. Until today, saya selalu ingat itu. Begitu banyaknya kebaikan orang-orang ke saya, ya, yang saya nggak tahu harus berterima kasihnya gimana. Saya cuma bisa bilang, saya tuh nggak hebat sama sekali, tapi saya punya circle yang luar biasa care dan mendukung ke saya. Dan mereka begitu bersabar karena saya tertutup. Mereka begitu bersabar memilih orang untuk approaching saya. Nanti mereka jadi juru bicara ke teman-temannya dan sebagainya. Dan I really appreciate gitu loh dengan kesabaran mereka seperti itu. Jadi itu pada saat seperti itu akhirnya saya sadar kenapa saya sampai percaya seperti itu sedangkan setiap orang udah pasti akan mati. Yeah. Dan sebetulnya kan di agama Islam disebutkan begitu. Yeah. Tapi nggak nempel di kepala karena saya. Pada saat itu kan lagi why gitu. Kenapa bisa begini? Bagaimana cara mengobatinya? Banyak pertanyaan kan seperti itu ya. Iya. Pernah nggak sih Mbak masuk titik terendah Mbak? Sebetulnya pada saat pain itu titik terendah karena pada saat kita kesakitan, tensi tinggi, gula darah tinggi, kita ngerasa 1 menit tuh kayak itu jam tuh kayak nggak jalan gitu loh. Nggak maju-maju gitu ya, lama sekali ya gitu loh. Tapi saya tidak pernah sekalipun saya mengatakan why me, nggak pernah. Bagus, Mbak. Karena banyak orang kan menyalahkan ya, kenapa saya sih, kenapa saya yang harus merasakan ini, kenapa sih, jadi mereka nggak move on gitu. Kalau Mbak sama sekali ya, kalau saya ngelihat kan saya orang data ya, pas history saya punya orang tua yang super luar biasa, maksudnya educate me gitu ya, terus membebaskan saya dan membuat saya santun lah gitu. Saya ngerasa luar biasa, orang tua yang luar biasa. Saya sekolah bagus, ekonomi UI, ya kan, subsidi, zaman dulu subsidi murah banget, cuman 30.000 bayarnya. Terus udah gitu saya kerja di perusahaan-perusahaan besar, dan di usia muda saya bisa jadi orang nomor 1 HR dan sebagainya gitu. Saya punya gaji besar gitu, but I'm not happy at that time. Are you happy now? Sejak saya sakit saya happy. Wow. Dulu ibu saya sampai bilang, Yan, why you have to buy tas yang jutaan-jutaan itu? What's the use? We don't need it. Jadi saya belanja ini itu for my happiness, tapi saya ngerasa saya haus terus gitu. Mbak, ini menarik loh. Di saat dirimu bisa mempunyai penghasilan besar, karir tinggi, but you are not happy gitu. Justru sekarang di saat dirimu orang kalau lihat secara fisik kan justru terbatas, kemudian tidak seperti yang dulu dan dirimu malah bilang happy. Happy. Saya happy karena saya diingatkan. Dan saya happy karena saya tuh biasanya kalau ada acara training, ada acara sharing dan sebagainya, saya selalu mengatakan, coba deh Mbak Intan, bisa berdiri nggak? Bisa berdiri? Bisa? Ya. Oh, saya berdiri. Yes. Oke. Bisa jalan? Bisa. Oke. Bersyukur nggak? Do you remember always untuk bersyukur bisa jalan? Sometimes I forget about it. Yes. Biasanya kita lupa karena kita lahirnya udah bisa jalan. Kita tidak hambatan dalam mobilisasi kan? Sehingga kita menganggap itu take it for granted. Bersyukur ya. Saya
tidak bersyukur dan bersyukur setelah itu diambil. Makanya saya selalu ingin berbagi, bersyukurlah dengan apa yang bisa dimiliki. Karena saya sering sekali dengar orang bilang apa, aduh katanya uang gue kurang nih, gue gak punya duit, hidup susah banget. Saya tanya, coba jalan, coba berdiri, masih bisa gak? Dibandingkan saya yang di kursi roda bagaimana? Kalau saya sudah jelas perlu obat, betul nggak? Perlu terapi. Orang sehat nggak perlu kan? So, health itu adalah selalu harta terbesar yang diberikan oleh Allah. Tinggal gimana kita mau menjalani hidup. Itu selalu yang saya sampaikan gitu. Berharap ada yang ingat, jangan seperti saya dulu. Mbak Yana, thank you so much loh udah reminder aku bahwa bersyukur itu harus kita lakukan setiap hari ya. Iya. Karena mungkin apa yang bisa kita lakukan sekarang mungkin itu dream bagi orang lain ya. Bahwa apa yang bisa kita lakukan sekarang mungkin itu yang diambil oleh Allah dari orang lain. Iya. Thank you banget Mbak, ingetin hal itu. Sama-sama. Oke, terus gimana akhirnya kamu bangkit Mbak? Bangkit itu sebetulnya karena kan ada sahabat saya itu datang ke rumah saya, psikolog senior tadi, bilang katanya, dia manggilnya Bu ke saya, padahal lebih tua dari saya. Saya melihat sudah melewati tahap psikolog ya, denial, apa-apa, sekarang udah masuk tahap acceptance, katanya gitu. So what, saya bilang gitu. Why you care gitu loh, why we discuss this gitu. Ya karena now I can talk. Oke. Ketika kita sudah menerima, maka kita bisa menerima what's next-nya. Yes, ya? Begitu. Jadi saya terharunya apa? Saya tuh gak deket banget sama dia, itu bukan teman kuliah. Teman kuliah saya kan sahabat saya anak ekonomi. Kok mau memperhatikan dan menunggu sampai saya masuk tahap acceptance? Karena tahap denial ke tahap acceptance itu biasanya panjang kan? Yes, betul. Kalau saya sih waktu itu berapa bulan lah gitu. Berapa bulan. Terus kenapa? Saya mau nyarankan ke Solo deh. Kata dia? Iya. Saya punya reference itu terapis, fisioterapi, tapi dia juga ambil di Jepang juga gitu ya. Dia punya eksperimen, maybe you can try. Saya langsung bilang iya karena apa? I want to make him happy. Karena dia sudah care sama saya. Why should I refuse? Bukan karena kamu ya Mbak, tapi karena saya harus buat dia happy. Iya. Dia bukan saudara, bukan sahabat, bukan apa. Malam minggu datang sama anak buahnya. Hanya untuk bilang begitu. Banyak yang Mbak yang sayang sama kamu ya? Iya. Rasanya saya nggak pantas disayang begitu, tapi Allah baik banget. Itu karena kamu pantas banget disayang Mbak. Kayaknya Allah kasih orang-orang yang baik kan, dampingin kamu untuk sembuh di proses ini. Ya banyak yang, artinya gini, saya juga belajar satu hal. Ternyata hidup itu nggak bisa nalar aja. Banyak yang dari pengalaman Yanti tuh lihat ya, saya belasan tahun seperti ini tuh nggak bisa diterima akal sehat tapi happen. Ya. Gitu. Nah itu jadi dari situ sebelum itu saya dikasih bos saya kerjaan pertama dan saya ingat karena angkanya 100 juta. Wow, pekerjaan pertama project ya? Loh 6 bulan. Okay. Jadi saya ingat, oh ya saya dapat gitu, itu the first time gitu ya. Terus yang kedua saya diajak oleh Prof. Renat Kasali untuk ngajar di rumah perubahan. Itu guru saya juga. Oh ya, Prof. Renat. Nah jadi saya bilang yang benar, saya manggilnya kan Onat ya. Yang benar Onat, saya di kursi roda kamu nyusahin kamu sendiri, ntar image kamu rusak. Enggak, pokoknya kamu ngajar. Gitu kan. Terus saya minta izin, saya mau ke Solo. Saya bilang seminggu, istrinya nggak kasih. Nah tapi saya izin seminggu dikasih. Ternyata di sana itu kan saya membuka hati, whatever happen, saya bersyukur gitu aja kan. Uang saya memang cuma seminggu,
Karena kan mesti nginep, mesti Ya. bayar terapi. Nah, Ya. saya bayar fisioterapinya sehari 2 kali. Terus kemudian saya bilang saya kalau ada terapi air ya, tapi eksperimental Jepang. Oke. Ya, ada video-videonya. Itu di kolam renang dan di situ Hotel Agas tuh air panas, air hangat. Oke. Jadi saya disarankan ke situ. Terus saya pikir ya udah aja sekalian nginep di situ biar gratis kan kolam renangnya. Uang saya habis, tinggal 10 hari. Rekening saya tuh sangat terkenal karena saya jualan kue. Itu besok habis, hari ini uang saya masuk untuk 1 bulan di rekening kue. Allah sayang banget ya Mbak sama Betul. kamu. Allah sayang sekali sama kamu. Jadi kalau minta sama Allah. Kapan belum dikasih, bersabarlah. Nanti Allah kasih tahu kapan dikasihnya. Waktu itu saya udah tinggal siap-siap bilang ke Yanti, besok kita pulang aja yuk. Duitnya habis gitu loh. Tahu-tahu 1 bulan hotel, persis angkanya 1 bulan hotel. Saya bilang kalau bukan keajaiban apalagi? Ya kan? Saya nggak pernah bilang ke teman-teman saya butuh uang. Sok kaya aja gitu, sok punya uang kan gitu ya. Udah seperti itu. Jadi waktu itu saya udah mulai berpikir di awal sakit tuh saya harus punya value Yes. untuk mengisi hari-hari saya sebelum kita semua berpulang. Ya kan? Value apa yang bisa saya berikan? Saya bisa jadi a good listener. Yes. Saya bisa kasih advice. I'm a professional HR. Ya, saya bisa ngasih training, mau training gratis atau apapun dan sebagainya. So saya be aktif aja gitu loh. Dan punya banyak value dalam diri kamu ya Mbak. Saya harus memberi value kan, Yes. gitu. Tapi di balik itu saya kan dulu bos. Saya nggak pinter komputer, pinternya nyuruh. Wah terpaksa deh belajar. Belajar dari YouTube, belajar dari apa. Sampai sekarang saya lebih pinter dari anak buah saya. Wow. Gitu. Good. Jadi banyak belajar ya. Jadi artinya sakit itu kemasan ya. Tapi Iya. sebenarnya itu membuat kamu hebat dan jauh lebih kuat loh. Iya, saya ngerasa apalagi terutama ya karena saya kan orang tertutup, needs lots of time ya. Yes. Buat saya terbuka sama Yanti tuh, Ya. 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 Sehingga dari situ saya lebih terbuka dan saya nomor 1 adalah apa? Saya harus lebih pintar dari orang normal. Kalau enggak saya nggak laku. Kalau enggak saya nggak punya value. Yes. Gitu. Jadi saya apa-apa saya cari kompensasi gitu. Mbak Yana, dari tadi kan Mbak Yana bilangnya bahwa maksudnya begitu banyak orang yang sayang sama Mbak Yana, begitu banyak yang support sama Mbak Yana, begitu banyak yang mereka perhatian, bahkan mungkin secara personal awalnya nggak terlalu dekat gitu ya. Nggak, sama Dan sekali. justru mereka datang pada saat dititipkan oleh Mbak Yana. Ya. Ada nggak mau yang Mbak Yana sampaikan untuk mereka semua yang selama ini hadir, berdiri di samping Mbak Yana dan membuat Mbak Yana menjadi Mbak Yana hari ini? Silakan Mbak. Ya, yang saya ingin terima kasih sebenarnya nomor 1 itu adalah Allah ya. Saya mendapat cobaan ini, tapi saya bersyukur karena ini another life, another new journey yang membuat saya perlu mindset baru. Jadi saya kayak merasa dilahirkan kembali, memperbaiki diri pelan-pelan. Kemudian yang saya sangat berterima kasih tentunya Yanti. She has been with me dan dia yang paling tahu ngeselinnya saya itu kayak apa. Dia yang paling tahu gitu ya. She is partnering with me dan I'm very happy karena dia mau di-groom. Kan saya senangnya kan train orang. Ya. Dia mau di-groom dan she has a lot of improvement. Ya, saya bahkan biasa bawa Yanti tuh waktu saya jadi penasehatnya Bu Veronica PKK, itu saya biasa bawa Yanti dan Bu Vero tuh accept, bisa accept gitu ya, bisa respect ke Yanti. Buat saya itu sayang bangga gitu ya jadinya. Itu buat saya nggak terhingga gitu, terima kasih saya. Terus ada terutama dokter, para medis dan sebagainya yang teman-teman yang udah pada repot ngurutin saya, teman kuliah, teman SMA, teman SMP yang saya tidak pernah bilang apa-apa,
Tahu-tahu saya bisa dapat oven. Sampai oven saya punya 2. Oven yang buat masak, bakery gitu ya, 2 tumpuk. Saya perlu apa-apa, mereka udah ada. Mereka langsung kirim. Dan saya belajar juga kenapa saya mau. Tadinya saya sombong. Karena tadinya saya nolak. Sampai suatu ketika teman-teman saya dari berbagai agama komplain, kenapa kamu menutup ladang pahala kami? Saya merasa tertampar sekali pada saat itu karena saya merasa betul saya nggak boleh minta tolong orang. Dari sejak saat itu siapapun mau kasih apa saya terima. Udah nggak nanya lagi saya. Silahkan aja kalau itu ladang pahalanya. Jadi saya dapat materi, moral, pendampingan, support setiap waktu, semuanya itu teman-teman saya sangat care sekali. Bahkan bekas bos saya yang sangat tahu bagaimana saya tinggi hati, muter keliling dunia hanya untuk menyampaikan pesan, Yana boleh bawa Yanti, boleh bawa dokter, pergi ke Singapura, dirawat di Singapura, cari tahu sakit apa, give me present, Christmas bisa jalan. Benar-benar kamu bless banget loh Mbak. Luar Banyak biasa banget orang yang sayang sama kamu dan yang pasti Allah sayang banget sama Mbak Yana. Iya. Itu yang paling titik utamanya adalah. Ya, saya yakin Allah karena pasti tiap orang diketuk hatinya oleh Allah kan. Iya. Iya kan. Mbak Yana, thank you sharingnya Mbak Yana. Ini buat saya sharing yang sangat luar biasa. Bukan cuma buat sahabat Titik Putih tapi buat saya personal. Mbak Yana banyak memberikan pelajaran. Pelajaran hidup bahwa bersyukur itu harus kita mulai dari diri kita sendiri dengan apa yang kita bisa lakukan dari hal kecil sekalipun. Betul. Thank you so much Mbak Yana. Ya, dan satu lagi kekhawatiran saya adalah pada saat kondisi kita ekonomi terpuruk, itu yang saya khawatir tuh kalau saya nggak percaya Allah ada bantu gitu ya. Itu yang saya sangat hati-hati jaga. Karena Allah pasti bantu dan jadi saya makanya mau ngajar gratis buat yang anak baru lulus ya, fresh grade dan sebagainya, saya ngajar gratis dan sebagainya supaya mereka cari kerja bisa diterima gitu, dan ngajar training dan sebagainya. Saya berharap mudah-mudahan ada value yang mereka bisa dapat, tapi saya nggak boleh males. Saya harus belajar. Dan dengan jualan kue, sebetulnya itu idenya sejuta umat yang saya terima. Dan saya bisa connect ke orang lain, walaupun saya di rumah. Jadi ya itulah banyak hal yang saya syukuri. Termasuk hari ini. Termasuk hari ini kita bisa bertemu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Pengennya ngobrol banyak ya, tapi tentunya kita harus menyadari bahwa setiap hidup itu pasti ada yang namanya di atas dan di bawah. Mungkin caranya Allah mengatakan sayang kepada kita dengan cara yang berbeda. Bahkan saya pernah ingat salah satu perkataan dari guru saya mengatakan gini, jangan pernah menggunakan matematika dunia, karena matematika dunia itu tidak bisa mengalahkan matematikanya Allah yang intangible. Mungkin kelihatannya Mbak Yana sekarang di kursi roda, mungkin kelihatannya Mbak Yana yang punya keterbatasan fisik, tapi tadi satu kalimat dari Mbak Yana yang cukup menampar saya adalah, saya justru saat ini lebih happy. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang baru lagi, yang dulu merasa sombong, sekarang alhamdulillah dia jauh lebih berbagi. Dan yang terpenting Mbak Yana mengatakan adalah apa? Ketika kita diberikan kondisi yang tidak nyaman, jangan denial yang cukup lama, tapi justru bagaimana kita menerima sehingga kita mengetahui apa jalan keluarnya. Dan satu pesannya Mbak Yana yang mungkin ini buat aku juga buat para sahabat, bersyukurlah dengan hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, karena bisa jadi hal itu dirindukan oleh banyak orang. Saya Intan Elita, insya Allah kita ketemu lagi di Titik Putih berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.